69,69 FM. Gadun Radio. Iya. Apa kabar? Iya, apa kabar? Lu menanyakan kabar ke penonton kita apa ke gua nih? Semua. Lu gimana? Kalau gua kabarnya basah. Basah kuyup dari atas sampai bawah. Wet. Wet. Iya. Ya. Hari ini tanggal 1 Maret 2022 dan kayaknya akan menjadi berita nasional, Kota Serang diserang banjir. Ya, KSB ya. Iya, Kota Serang banjir. Iya. Ketika Ukraina diserang oleh Rusia, Serang diserang oleh banjir. Perumahan gua dikepung sekitar 7 sampai 8 titik banjir, men. Wow, tempat gua itu depan belakang sih. Depannya itu pos satpam sedada orang dewasa. Gila. Gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana tadi. Betul. Nunggu surut dulu siang. Gua juga baru keluar siang. Nah iya, makanya. Kalau rumah gua dan blok gua aman. Ya. Nggak kena banjir sama sekali, aman lah gitu. Rumah sih aman ya, betul. Cuma di aksesnya itu, iya betul. Wih, Kota Serang luar biasa. Aksesnya yang kena. Iya. Terus tiba-tiba gua di WhatsApp sama temen gua, bro, Kota Serang kena banjir. Ini real nih. Kota Serang kena banjir. Menurut lu siapa yang perlu dipersalahkan? Apakah pemerintah kota disalahkan atau gimana? Lu mengamati nggak? Kata gua, bro, gua bukan pengamat infrastruktur dan gua juga. Tapi kalau gua berpikir, nih gua ada pertanyaan buat lu ya. Menurut lu banjir itu bencana alam bukan? Bencana alam yang di-trigger oleh pola gaya manusia membuang sampah sembarangan. Iya. Lo jawabannya moderat ya. Kalau gua agak ekstrim jawabannya. Menurut gua banjir bukan bencana alam, tapi pure manusia. Human error. Karena menurut gua debit hujan itu dari zaman dulu manusia belum ada tuh ya segitu-gitu aja. Iya. Dan mungkin lebih deras debitnya dulu ya. Kalau sekarang kan sebenarnya makin berkurang debit air itu karena kemarau, polusi dan sebagainya. Tapi diperparah dengan perbuatan manusia. Benar. Kalau menurut gue sih human error murni, kecuali gempa, banjir, tsunami itu baru dipicu alam. Iya. Karena prediksi gua, besok itu akan muncul juga di surat kabar nasional kayaknya. Surat kabar udah kayak tahun 80-an. Kabar. Jadi online ya. Iya. Emang sekarang koran masih ada gitu? Koran surat kabar masih terbit cetak gitu? Kayaknya jarang deh. Gua menjawab sesuai kemampuan gua ya. Oke. Masih, men. Cuma mungkin kayaknya ya. Nanti exemplarnya nggak banyak. Pasti itu. Karena itu gua rasain ketika gua nyari koran A, si mamangnya bilang, aduh, udah nggak cetak. Hari ini aja saya cuma dikasih 2 eksemplar. Wah, cuma 2. Tapi itu dulu loh ya. Kayaknya instansi baru yang masih itu kayaknya instansi paling ya. Iya. Yang langganan. Gitu. Ya udah jarang sih yang cetak-cetak ya kan pada gulung tikar tuh majalah Bobo, Donald Duck, bola, koran bola yang legend. Hai. Enam 69,69 FM Gadun Radio. Yuk, kopi ngetek nyoklat. Tanggal 1 Maret 2022 jam 4 sore kita menikmati kopi hangat di ini apa ya? Kopi kenangan. Kopi kenangan. Nggak ada orang. Kita pakai buat syuting. Iya. Ya sudah. Nambah lagi studio kita. Yoi. Kalau Anda ingin ngopi, datang ke Kopi Kenangan. Ya. Di depannya Sari Banten. Nah, pusing kan? Padahal ini kita bayar loh. Tapi kita masih mempromosikan mereka. Nggak apa-apa. Tapi enak kok, ruangannya enak. AC-nya enak dingin. Gitu, maklum lah. Ngomong-ngomong banjir, tadi ngobrol sama tetangga-tetangga. Kalau di perumahan gue itu, ini banjir terparah. Oh iya? Banyak juga yang ngomong ini dalam sejarah banjir terparah ini. Karena sampai
sedada orang gitu di depan komplek, dan di belakang itu udah kan ada sungai kecil ya di belakang. Iya. Itu nyampe ketinggian hampir 2 meter. Daerah mana sebutin? Ciracas Maharagensi. Iya. Di Ciracas itu kan sebenarnya banyak perumahan-perumahan elit ya. Geraha. Iya dong. Iya. Geraha, Widya Asri. Widya Asri kena parah katanya. Eksklusif Kedongan. Gedong Kaloran Gedong depannya Kaloran. itu karena ada kali juga di situ dekat. Iya. Gedong Kaloran sama Widya. Nih, nanti gue coba cari cara buat ambil footage dari teman-teman di Facebook kan banyak ya. Di lu kan Iya, juga iya. ada. Di Nanti gua ada. dimasukin lah di Beberapa teman episode gua ini ajak. ya. Sip. Gitu. Walaupun pasti banyak juga yang udah ngelihat tersebar di medsos lah. Iya sih. Di Kalimantan atau di mana informasi terakhir itu ada 2 rumah hanyut. Itu ada videonya. Rumah men. Rumah ke bawah air rumah. Ayo jeneng iku jeneng kono we. Asa jeneng jembatan. Hei. Woi, gua jeneng kono. Bawah jembatan rumah. Kalimantan meluap, Kalimantan. Assalamualaikum. Ini jembatan Kaloran Kidul, Jalan KH Jamhari, perbatasan antara Kaloran Kidul dengan Kaujon. Posisi sudah meluap dan ini membutuhkan perahu karet. Bapak dari Brimob sudah ada, tetapi belum ada perahu karet yang bisa mengevakuasi. Sudah ditutup jalanan. Ini Brimob juga sudah ada. Minta tolong bantuannya daerah Cikulur hari ini tanggal 1 Maret jam 5 pagi, jam setengah 6. Minta tolong bantuannya. Cepatnya ditunggu bantuannya. Cikulur, Singandaru. Iya, Masya Allah ya. Baru kali ini BBS kebanjiran. Iya, iya, seumur-umur, berpuluh-puluh tahun. Kak, kotor. Ya Allah, belakang Magersari, sisa genteng doang. Rumah Wawa, sisa genteng. Teh sana, nggak kelihatan amat ya Allah. Sumpah tahun ini bener-bener banget. Ya Allah, kasihan banget ya Allah. Edan, ya Allah Gusti, lautan nggak bisa sekolah Mbak Deka. Aduh ya Allah Pak, macet ini Pak. Tahu nih ngomongnya sih. Hajar terus. Yuh, perahu kemana-mana nih. Seluruh masyarakat Serang supaya tidak melintasi Cikulur Kaujon, tepatnya di Eman atau Pangeran Singandaru, karena air tinggi, banjir, tidak bisa dilintasi. Sekali lagi diberikan kepada seluruh masyarakat Serang supaya tidak melintasi Cikulur Kaujon, tepatnya di Eman, karena air tinggi banjir.
Terima kasih. Ya Allah, selamatkan kami semua. Aduh, Allahu Akbar. Hujannya itu memang sejak tadi malam yang gua rasa loh. Lu ngerasa nggak sih? Ya gue tidur tuh sekitar jam 11-an ya. Itu udah mulai gerimis-gerimis kan. Tidur, terus gua kan biasa bangun malam tuh, maksudnya jam-jam 2, jam 3 tuh suka bangun. Gua bangun tuh semalam tuh sekitar jam segitu, jam 2 atau jam 3-an, gua nggak lihat jam. Ngedengar suara hujan di luar tuh kan gede, tapi menurut gue ya, masih hujan gede wajar gitu. Maksudnya paham nggak yang hujan angin yang gimana gitu. Makanya gua ya udah gitu, kemudian ya tidur lagi, bangun-bangun tuh jam 5-an, oke, jam 5-an. Nah gue baru buka pintu itu pintu belakang ya, pintu belakang tuh baru gue buka jam 6:30-an. Langsung kaget karena ngelihat depan gue tuh air. Nanti ada videonya deh. Ya lu kasih ya. Nanti gue kasih videonya. Gitu. Kalau nempel video footage gampang, cuma sumbernya ini. Tapi kalau langsung dari lu kan enak tuh. Gue nggak perlu minta izin ke orang-orang. Tadi pagi gue mau berangkat kerja, gue nyalain motor, manasin, udah mulai mau reda sih hujannya ya. Gue berangkat tuh jam 7:30-an lah. Begitu nyampe depan satpam, air semua, kerendam. Nanti ada videonya juga. Waduh. Untuk masyarakat Kota Serang memang harus tabah, harus bersabar. Ini terjadi di banyak titik ya kan? Karena rata hujannya men. Ya. Untuk yang sudah datang ke Serang mungkin agak sedikit relate. Cipocok itu banjir, Citra Gading banjir, hampir semua sih. Kemang, hampir semua titik. Putaran Patung kalau lu masuk lewat masuk Serang Timur otomatis kan belok kiri itu udah nggak bisa men. Itu udah macet total itu. Jadi dari bis-bis dan kendaraan dari kabupaten ke kota udah nggak bisa. Betul. Wah, udah itu. Lontar juga iya itu yang kalau mau dari Serang Barat, Legok ya, pintu tol Serang Barat. Yang mau ke arah masuk Kota Serang kan kalau lurus Legon tuh. Kalau balik kiri ke Serang sama itu, mau depan pom bensin kantor Dukcapil itu parah itu. Tadi pagi. Nah, jadi dengan kondisi kayak gini, bagaimana nih komentarnya nih? Apa paling tidak yang ada di pikiran lu? Kalau tadi kan temen gua nanya, menurut lu siapa nih yang perlu disalahin? Gue bingung nih jawabnya. Kalau gua ya tadi ya, sesuai dengan ini gua ya, keyakinan gua bahwa ini banjir tuh mau apapun judulnya banjir apa kayak gitu ya, mau banjir rob, banjir apa. Ya ulah tangan manusia sendiri sebenarnya. Jadi nggak bisa kita nyalahkan hulu atau nyalahkan hilir. Nyalahkan hulu doang tuh maksudnya nyalahin pemerintah doang misalnya. Karena nggak ngebangun drainase dengan baik dan sebagainya. Atau nyalahin hilirnya, masyarakatnya. Wah masyarakat buang sampah sembarangan nih, gini. Dua-duanya sih harus bersinergis. Maksud gua ketika pemerintah sudah membuat pembangunan, misalnya dia udah ngeklaim ada kok drainase bla bla dan memang bagus terbukti. Tapi kan masyarakatnya harus dikasih edukasi juga. Gitu supaya nggak buang sampah sembarangan, nggak nebang pohon sembarangan, ya dan lain sebagainya. Ada tuh iklan rokok yang di billboard gede, buangnya kemana, mampatnya di mana. Itu kan sering terjadi juga. Misalnya, lu sama gua udah merasa nggak buang sampah sembarangan, udah menjaga lingkungan. Yang buang sampah itu orang-orang di sebelah sana misalnya, ya kan? Yang buang sampah. Tiba-tiba mereka buang sampah di sana, ngalir sampahnya, mampatnya di kita, sana kagak banjir, yang buang sampah kita yang ini sial. Kayak sering gitu. terjadi, makanya. Sering terjadi, begitu. Ya kalau kita buang sampah sembarangan, yang kebanjiran kita doang sih, nggak apa-apa ya. Maksudnya kan kita yang buang sampah sembarangan, kita yang kebanjiran. Memang attitude, apa ya, kayak gue paling kesel, lu pernah nggak sih? Pasti pernah deh nih. Di jalan gitu ya, naik mobil nih, bagus mobilnya, buka kaca, plung, ngelempar botol plastik, ngelempar apa, tisu segala macam. Memang kayak yang sepele tisu tuh cuma selembar gitu ya dibuang kaca mobil gitu. Tapi kan kalau 1000 orang 1000 mobil melakukan itu, nah itu maksud gua bukan ribu men, berarti kalau kota gede kayak Jakarta, Bandung, Surabaya juta kali ya. Jutaan mobil melakukan itu gimana? Makanya di Pajero gua itu selalu gua kasih tempat sampah. Tempat sampahnya bukan yang kecil men.
yang gede, yang bisa diinjek terus ngebuka. Oh. Dan setiap baris seat itu di Pajero gua tuh di depan ada, di tengah ada, di belakang Kalau ada. gua Alphard gua nih men, itu ngegandeng truk sampah men. Ih, gila. Jadi nyantol si bak Iya, benar, itunya benar, tuh. benar. Jadi lu merasa sampah skala apapun bisa langsung di-throw lempar ke belakang. Dan itu berguna juga untuk masyarakat sekeliling ya. Jadi Oh iya, mobil kalau lu mau lewat ikut kan, iya. bisa buang. Misalnya gua mau ke Pak Doni Jakarta. mau. Iya. Betul, gua lagi di Jakarta nih, tol macet. Iya. Ini mobil-mobil yang ada sekeliling mobil apart gua, Oh, itu gila. bisa langsung ya kan? Iya. Iya, membantu itu Iya. bener. Dari apartemen lu ke kantor kan udah terjadwal tuh. Masyarakat mungkin juga udah ngeliat kan, jam segini Om Doni mau lewat nih. Iya, Dapat sekalian. duluan. Sekalian, nggak apa-apa sih gua sih. Lu ngambil iuran sampah juga. Ini. Harusnya gue mau ngomong, ini di luar dari truk sampah yang keliling komplek gue juga. Gue membantu petugas-petugas itu. Gila. Alphard itu bisa disambung ya, men? Kan modif dong. Iya, Kan modif. Pimp My Ride. Wah, kan bisa. Gua nggak kepikiran sih. Coba, Pajero lu mungkin bisa. Sopir gua pun juga. Tapi harus kaliber mobilnya emang harus yang body gede ya, Iya, supaya bener. kuat narik. Iya. Kelas-kelas Alphard atau kayaknya Pajero masih bisa deh. Pajero masih bisa ya. Masih bisa, tapi kalau kayak kelas-kelas middle, sorry nyebut merek misalnya Avanza, Innova kayaknya Agak kurang. Iya. Karena kan dorongan tenaga. Iya, atau Kalau mau, Ayla. kalau mau yang kecil, gitu. Gerobak sampahnya juga yang kecil. itu menyesuaikan. bisa. Menyesuaikan aja. Nah, itu. Kelas-kelas kaisar lah itu. Gitu. Jadi Anda kalau kaya seperti kami berdua ikuti Iya, kepedulian terhadap lingkungannya harus Betul. ada dong. minimal di mobil ada Bak sampah kecil. Bahkan Doni di belakang Nah, kalau Alphard kaya seperti kami ya bisa Gitu. beli itu. masa beli mobil mampu tapi beli otak nggak mampu. Kotak-kotak. Bukan beli tempat sampah ya, beli otak nggak mampu gitu. Besok kalau Anda mau beli mobil itu biasanya petugasnya, Bapak mau beli mobil? Bapak udah punya otak belum? Saya belum punya otak. Beli dulu otak, baru beli mobil. Balik gitu. Jadi untuk Anda yang nonton dengan video ini, bagaimana komentarnya? Mungkin bisa menginformasikan kondisi daerahnya, lingkungannya, rumahnya, kompleknya seperti apa, atau menyalahkan siapa. Tapi BTW ngalamin juga Serang ya. Kemarin-kemarin kan Malang ya. Iya. Yang ini tuh kan Kota Malang. Kalau Jakarta sih udah sering ya. Enggak. Jakarta sering ya? Sering ya masuk Oh, nggak tahu ya? nasional ya dari zaman kapan. Saya nggak mau menyebut kota lain lah. Iyalah, kita ngurusin kota kita sendiri juga udah pusing ini. Iya. Tanggal 1 Maret 2022 banjir datang ke Kota Serang. Yang mau berkomentar apapun, mungkin punya ide saran bagaimana biar tidak terjadi lagi gitu kan. Ya, selain himbauan-himbauan klasik seperti buanglah sampah pada tempatnya, Iya. jangan menebang pohon, tanam pohon dan lain sebagainya ya. Tapi itu walaupun klasik emang gimana ya? Emang harus dilakukan dan masalahnya nggak dilakukan. Betul. Itu. Betul. Makanya gua kemarin kalau nggak salah di tembok itu ditulis pakai pilok, itu bahasanya kasar banget. Serius. Iya. Jadi Gimana? mungkin karena dia menulis Ucapkan dong, kan ini mah gadun. pokoknya ngeri lah. Oh gitu. Mungkin dia dulu sebelumnya menulis tolong jangan buang sampah di sini ya. Masih buang. Terus dia Oh ya "Tolong sering tuh emang. jangan buang sampah di sini, kasih tanda seru 3, masih juga dibuang. Akhirnya dia tulis yang super kasar dan ternyata masih dibuang juga. Ada yang efektif. Pernah lihat nggak? Pernah viral? Mungkin ada yang inget. Jadi dulunya di situ daerah mana? Gue lupa ya. Tapi dulu banyak orang buang sampah sembarangan di situ. Lalu kemudian warga situ, saking udah tulisan paling kasar iya tadi kan? tuh udah Iya. nggak mempan. Akhirnya apa coba? Di situ ditaruh nisan 2. Serius, ditaruh nisan. Akhirnya orang nggak berani buang karena itu disangka kuburan beneran kan. Entah itu Gua kira- hoax atau bener, tapi sempat rame tuh kemarin, sempat ngeliat tuh warawiri di timeline. Gua kira yang ngebuang sampah di situ bakal didoain mati, ternyata bukan. Itu udah sering yang kayak gitu. nggak ngaruh. Ngaruh. Luar biasa. Di Kelapa Dua itu, di Kelapa Dua daerah Serang ini kan, kalau yang tahu Kota Serang ada daerah namanya Kelapa Dua. Oh, deket Pokel. Deket Pokel itu kan nggak tahu kalau sekarang, kalau 2 tahun lalu atau setahun lalu tuh masih banyak orang buang sampah sembarangan di situ. Sekarang pasti tidak dong. Tidak. Terus udah dikasih spanduk sama warga tuh yang udah paling kasar lah, dikutuk 7 turunan lah, segala macem lah, mandul lah. Tetap aja buang sampah di situ. Serius lu? Serius. Gua malah masih ada tuh fotonya tuh. Oh, lu ngeliat langsung?
Lihat langsung dan gue foto. Oh, berarti bukan kata orang kan? Bukan. Oh, gua kira lu tadi kata orang. Enggak, beneran ini mah. Gue lihat langsung di Pokel, deket Pokel. Iya. Wah, gila itu. Tetap semangat untuk warga Serang, hadapi dengan senyuman. Para pejuang sampah. Iya. Woi. Para pejuang sampah maksudnya? Iya, para pejuang sampah. Masukin TikTok lu. Kenapa? Lu ntar dipotong dimasukin TikTok. Emang kenapa? Pejuang sampah itu kan para pejuang yang berusaha untuk tidak buang sampah sembarangan. Oh, kan gitu. Maksudnya. Kan itu berjuang karena kan kebanyakan orang susah kan gitu untuk habit yang positif tuh. Takutnya dipotong, ntar Lu jadi apa? Doni dia mengklaim para pejuang-pejuang RI negara Indonesia. Nah itu yang dipotong TikTok yang ini. Disebutkan soalnya potong. Tetap semangat, hadapi dengan senyuman. Nah ini bridging bagus buat Elo. Iya. Balik lagi. Tapi nanti ya, Hadapi dengan senyuman itu kan lagu Dewa. Gadun untuk episode ini ditutup, nanti kita langsung bikin lagi. Mau dikasih tahu ya? Dikasih Iya tahu dulu. dong, iya. Di tempat yang sama, Dikasih tahu dulu. kita mau membahas tentang Elo masuk Dewa. Itu judulnya udah siap tuh. Oh iya. Episode Dewa Elo. Dewa Elo. Iya, Dewa Elo kebanjiran. Enggak. Enggak. Yang ini yang judulnya belum kita siapin. Oke. Karena mendadak ternyata. Oh iya. Karena kan kita nggak butuh persiapan. Butuh. Kita cuma butuh secangkir kopi atau teh atau coklat hangat. Dan ruangan kosong. Hmm. Kita tidak menghubung. Suara-suara. Bisik-bisik namanya miknya nempel. Tolol. Terus gak boleh ngomong tolol.